Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu di antara Hari Eka Putri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait materi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada pertemuan kemarin, kita sudah bersama-sama mempelajari apa itu konstitusi, lalu asas-asas konstitusi, landasan dari konstitusi, sifat, dan lain sebagainya. Materi terkait konstitusi kemarin menjadi dasar untuk kita dapat mempelajari materi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, kita harus mengingat-ingat dulu apa yang dimaksud dengan konstitusi. Jadi, kemarin kita sudah mempelajari konstitusi adalah semua jenis aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Nah, lebih lanjutnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia ini merupakan semua jenis aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan. Adanya peraturan perundang-undangan itu digunakan untuk mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Untuk mempelajari lebih lanjut terkait materi peraturan perundang-undangan di Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah semua jenis aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan, yang berarti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Artinya, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki wewenang. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan benar-benar bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, kejelasan rumusan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, kita akan mempelajari landasan atau dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah landasan filosofis, di mana merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah landasan sosiologis, yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Yang ketiga atau yang terakhir adalah landasan yuridis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, itu tadi kita sudah menyimak cuplikan terkait materi, definisi dari peraturan perundang-undangan, asas pembentukannya, landasan pemberlakuannya di Indonesia. Nah, bagaimana? Kira-kira sudah paham atau belum? Jika sudah, kita dapat mempelajari lebih lanjut dengan menelaah satu persatu produk peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak lagi ya. Sebagaimana telah dibahas pada awal video, bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua jenis peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, setiap produk peraturan perundang-undangan pasti memiliki lembaga negara yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun dalam suatu hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana gambar berikut. Dimulai dari produk peraturan perundang-undangan yang menempati posisi teratas dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk oleh PPUPK, ditetapkan oleh PPKI melalui sidangnya, dan dapat diubah oleh lembaga negara yang berwenang, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Untuk produk peraturan perundang-undangan yang menempati posisi kedua adalah TAP MPR, yang mana merupakan ketetapan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada posisi ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana produk peraturan perundang-undangan tersebut serupa tapi tak sama. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dengan tujuan untuk mengatasi hal-hal ihwal atau genting. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang apabila tidak disetujui oleh DPR,
maka harus dicabut atau dihapus. Sedangkan apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang disetujui oleh DPR, maka akan ditetapkan menjadi undang-undang. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR. Selanjutnya, terdapat peraturan pemerintah dan disusul oleh peraturan Presiden. Kedua produk peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama dibuat oleh Presiden. Namun, terdapat perbedaan bahwa peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden dengan tujuan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan peraturan Presiden dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan atau menjalankan kekuasaannya. Pada tingkatan selanjutnya terdapat peraturan daerah tingkat 1, di mana seperti yang kita tahu bahwa daerah tingkat 1 adalah provinsi, sehingga peraturan perundang-undangan pada tingkat tersebut dibuat oleh Kepala Daerah tingkat 1, yakni Gubernur, bersama-sama dengan DPRD tingkat 1. Peraturan perundang-undangan yang menempati posisi paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah peraturan daerah tingkat 2, di mana daerah tingkat 2 merupakan kabupaten atau kota. Sehingga peraturan perundang-undangan pada daerah tingkat 2 ini dibuat oleh kepala daerah tingkat 2, yakni bupati atau wali kota, bersama-sama dengan DPRD tingkat 2. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ibu harap melalui video yang Ibu tayangkan ini dapat membantu kalian untuk memahami materi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ingat, tetap semangat untuk belajar dan menjadi warga negara yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.